266 di puncak Gunung Jiulong. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Gunung Jiulong di Hong Kong dibentuk oleh 8 bukit yang terus-menerus dan satu puncak utama yang menonjol di antara lereng-lereng yang lebih landai. Bukit-bukit ini membentuk barisan pegunungan berangin yang tampak seperti naga yang melingkari tubuh ularnya. Oleh karena itu, gunung ini diberi nama Gunung Jiulong alias Gunung Sembilan Naga. Sebelum fajar menyingsing, banyak warga lokal maupun wisatawan yang sudah tiba di kaki bukit. Matahari terbit di Gunung Distrik Jiulong merupakan objek wisata terkenal di Distrik Jiulong. Sebuah pos pengamatan dibangun di puncak gunung untuk tujuan khusus tersebut. Setiap tahun, tak terhitung banyaknya turis yang berbondong-bondong ke Distrik Jiulong untuk menikmati pemandangan menakjubkan matahari terbit dari laut. Tempat objek wisata ini juga masuk dalam daftar Zhou-Qinya dan teman-teman sekelasnya. Mereka bangun pagi-pagi, sarapan sebentar, lalu bergegas ke kaki bukit. Yang membuat mereka kecewa, Gunung Jiulong ditutup hari ini. Qian Lulu mengeluh, apa yang terjadi? Kami bangun pagi-pagi sekali tetapi tanpa pemberitahuan apapun. Kami bahkan tidak bisa pergi ke gunung. Mungkinkah ada wig besar yang akan mendaki gunung, atau mungkin ada kru yang sedang syuting film? Liu Xiaojin bertanya dengan bingung. Hong Kong dulunya merupakan basis produksi film yang terkenal, namun industri film mengalami kemunduran sejak tahun 90-an. Meskipun demikian, masih sering ditemukan kru film merekam beberapa adegan yang mengharuskan penutupan seluruh jalan atau distrik. Qi Wangsun menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tampak seperti sesuatu yang jauh lebih serius daripada syuting film. Saya yakin pasti ada beberapa hal penting yang terjadi di puncak gunung. Bahkan ketika semua orang mendiskusikan apa yang terjadi di kaki bukit, seseorang menunjuk seseorang di kejauhan. Kenapa dia bisa masuk? Qiu Yilun dan yang lainnya melihat ke arah yang ditunjuk pria itu dan melihat seorang pemuda jangkung tampan berpakaian hitam perlahan berjalan di sepanjang jalan pegunungan. Dia mirip dengan Chen Fan. Seru Zhou-Qinya sambil menutup mulutnya untuk menahan tangis. Begitulah, dia benar-benar mirip dengannya. Liu Xiaojin dan yang lainnya juga mengangguk setuju. Aku ingin tahu di mana bosnya berada. Dia meninggalkan pesan tertulis kepada kami dan kemudian menghilang. Kami sepakat untuk tetap bersama pada awalnya. Qiu Yilun mengeluh. Qi Wangsun, sebaliknya, menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Keluarganya biasa menyewa seorang pensiunan agen khusus untuk mengajarinya perilaku manusia dan cara membaca ekspresi dan gerakan orang. Oleh karena itu, ia mampu menilai identitas seseorang berdasarkan ekspresi, gerak, dan sikap. Mereka yang telah menguasai seni tersebut bisa saja mengenali orang yang mereka kenal hanya dengan melihat sekilas dari belakang. Pertama kali Qi Wangsun melihat orang tersebut berjalan ke puncak gunung, dia melihat banyak kesamaan antara orang asing itu dan Chen Fan, meskipun terbukti bahwa pria ini jauh lebih tampan daripada Chen Fan. Meski begitu, ketika dia mulai memeriksa pria itu dari belakang, dia memperhatikan bahwa selain tinggi badannya lebih tinggi dari Chen Fan, cara dia berjalan, dan penempatan tangannya di belakang punggungnya adalah gambaran meludah dari Chen Fan. Menarik, mungkinkah ada dua individu yang memiliki gerakan berjalan yang sama? Qi Wangsun bertanya pada dirinya sendiri dengan bingung. Sementara itu, Chen Fan perlahan berjalan menuju puncak Gunung Jiulong. Puncak Gunung Jiulong berada sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Setiap langkah yang diambil Chen Fan menempuh jarak yang sama. Persis, meskipun langkahnya tampaknya tidak memerlukan usaha apapun, dia mendekati puncak gunung dengan sangat cepat. Sepanjang perjalanan, dia bertemu banyak kultivator. Hanya sebagian kecil dari para petani ini yang merupakan penduduk lokal Hong Kong, sisanya berasal dari seluruh Tiongkok. Mereka kebetulan berada di Hong Kong untuk menghadiri konferensi esoterisme Tiongkok. Namun, pertarungan antara kultivator sempurna dan Grandmaster dengan cepat mendapat sorotan dari konferensi tersebut dan menarik semua perapal mantra untuk berkumpul di Gunung Jiulong. Itu dia adalah Chen Beixuan. Hanya sedikit orang yang pernah melihat foto Chen Fan, namun, mereka yang bertemu dengan Chen Fan di sepanjang jalur pegunungan langsung mengenalinya sebagai Grandmaster nomor 1 di Heaven Roll. Chen Fan telah memperlihatkan tubuh daunnya dan tampak setajam pedang legendaris yang terhunus. Sebuah cahaya muncul di matanya, dan rambut gelapnya yang halus ditutupi dengan kilau mutiara. Tubuhnya proporsional sempurna dan bahkan wanginya harum,
seperti rumput yang baru dipotong. Apa yang benar-benar membuatnya menonjol, selain daya tariknya, adalah sifat agresif yang ia bawa sepanjang waktu. Itu adalah tanda pasti akan kekuatannya. Chen Beixuan telah tiba, pertempuran abad ini akhirnya akan dimulai. Banyak orang memandang ke puncak gunung, di mana platform seluas 100 meter persegi didirikan. Meskipun mereka tidak dapat mendaki lebih jauh, sebagian besar seniman bela diri dan perapal mantra dapat melihat pertarungan dengan jelas dari jarak beberapa ratus meter. Beberapa dari mereka dapat melihat gerakan di peron hanya dengan mendengarkan keributan. Semakin dekat Chen Fan ke puncak gunung, semakin kuat penontonnya. Ketika hampir mencapai puncak, dia melihat seorang lelaki tua sedang bersandar di kursi. Orang tua itu berusia 90-an tetapi tampak sehat dan kuat. Namun, wajahnya yang pucat menunjukkan bahwa dia terlalu banyak bekerja dan kelelahan. Zheng Zhongming, Chen Fan mengenali orang super kaya di Hong Kong. Sebagai seorang taipan ternama, ia kerap tampil di TV. Meskipun ramuan Chen Fan telah menyelamatkan nyawa lelaki tua ini, Chen Fan tidak mau membuang waktu untuknya. Di matanya, Zheng Zhongming sama pentingnya dengan semut. Chen Fan hanya membutuhkan satu alasan yang sah untuk menyingkirkan keluarga Zheng tanpa campur tangan pemerintah. Dia telah menemukan alasan itu. Dia akan mengalahkan Zhou Daoji dan membunuh semua orang di keluarga Zheng. Berdiri di belakang Zheng Zhongming adalah beberapa pria tua yang tampak gagah. Kekuatan Dharma yang berdenyut terpancar dari masing-masingnya. Siapapun yang perapal mantra pasti mengenali mereka karena mereka mewakili semua ahli perapal mantra di Tiongkok Selatan. Zhang Ziru adalah salah satunya. Dia berdiri di urutan ketiga dari kiri. Yang pertama dan ketiga di sebelah kiri keduanya memiliki energi mematikan di dalamnya. Chen Fan bertaruh bahwa keduanya adalah penggarap sempurna tingkat budidaya Dharma. Kekuatan mereka setara dengan Raja Eliksir. Termasuk Zhang Ziru, setidaknya ada 3 penggarap sempurna, dan kemudian master yang telah mencapai puncak tingkat pencapaian Dao. Chen Fan bahkan melihat Huang Wenze yang ditemuinya di kota Dongdu. Chen Fan tidak terlalu memedulikan penonton ini. Perhatiannya tertuju pada pria yang menunggunya di puncak gunung. Tuan Chen, jika saya memberi Anda 10 miliar sekarang, apakah Anda akan menyerah dalam duel? Pak Tua Zheng tiba-tiba menghela nafas lalu berkata. Dia yakin dengan kemenangan Zhou Daoji sebelum dia melihat Chen Fan secara langsung. Namun, begitu dia bertemu langsung dengan Chen Fan, dia mulai goyah. Orang tua itu tidak bisa merasakan sedikit pun kemarahan atau semangat juang dalam diri pemuda itu. Sebaliknya, itu adalah kehampaan yang menakutkan dan ketidakpedulian yang saleh di dalam diri Chen Fan. Dia bahkan tidak pernah merasakan ketidakpedulian seperti itu bahkan pada Zhou Daoji. Kekosongan dan perbedaan mata anak laki-laki itu membuatnya tampak seperti dewa yang memandang rendah ciptaannya sendiri dari atas. Zheng Zhongming merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kehilangan semua harapannya pada Zhou Daoji. Sangat terlambat, Chen Fan mengucapkan 2 kata dan terdiam. Zheng Zhongming mengharapkan jawaban seperti itu dari Chen Fan, namun, ketika kata-kata itu menimpanya, lelaki tua itu tiba-tiba merasa bahwa hari-harinya telah dihitung. Chen Fan tidak membuang waktu lagi dengan anjing-anjing top di Hong Kong ini. Dia menambah kecepatan dan naik ke puncak Gunung Jiulong. Ketika Chen Fan akhirnya mencapai puncaknya, matahari melompat keluar dari awan, menyinari dunia dengan sinar keemasan yang cemerlang. Lereng gunung yang menghadap ke timur diselimuti cahaya warna-warni. Keindahan alam memang abadi, namun perjuangan kita hanya akan terjadi sesaat dalam sejarah. Seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian sutra tradisional Tiongkok berbalik dan mengumumkan. Wajah keriput lelaki tua ini dipenuhi kerutan dalam dan dangkal. Namun, matanya sangat jernih. Jika dilihat lebih dekat, kegelapan di pupil matanya sedalam jurang maut. Dia adalah Master Feng Shui nomor 1, perapal mantra terbaik di Tiongkok Selatan, Zhou Daoji. Dia di masa lalu pernah menjebak seorang Grandmaster dengan 9 naga dan membunuhnya dengan tusukan 1 jari. Di sana dan kemudian, sebelum pertarungan abad ini, dia berbicara dengan Chen Fan seolah-olah dia adalah teman lamanya. Dia tersenyum hangat dan ramah dan berkata, kamu akhirnya sampai di sini. Saya pikir kamu akan menemukan tempat lain untuk menyelesaikan masalah dengan saya. Kenapa aku harus berhati-hati saat aku hanya bertarung denganmu dengan kekuatan kecilmu? Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan tampak angkuh seperti biasanya.
Sambil berdiri berhadap-hadapan di hadapan Zhou Daoji, Chen Fan menggunakan kehendak ilahi dan mendeteksi tingkat pencapaian Zhou Daoji dengan sangat jelas. Kekuatan Zhou Daoji masih jauh dari laut ilahi. Dia paling banyak bisa dianggap sebagai kultivator puncak budidaya Dharma, membuatnya sama mematikannya dengan Lei Qianjue. Pencerahan etiril dan laut ilahi memiliki kesenjangan yang lebar di antara keduanya. Tanpa memasuki permukaan laut ilahi, Zhou Daoji tidak akan pernah bisa mengalahkan Chen Fan. Meski begitu, Chen Fan sadar akan mantra Dharma yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, ia tertarik untuk melihat perbedaan antara mantra Dharma di bumi dan di dunia budidaya abadi. Ditambah lagi, dia telah mendaftarkan kekuatan tersembunyi yang bersembunyi di balik kehadiran Zhou Daoji. Itu bisa menjadi sinyal kekuatan dari harta karun Dharma atau mantra Dao tertentu. Meskipun Chen Fan jauh dari peringatan, kehadiran kekuatan tersembunyi tetap menarik minatnya. Apakah kamu menggunakan Divine Sense untukku? Saat Chen Fan memulai kehendak surgawinya, kejutan muncul di wajah Zhou Daoji. Dibandingkan dengan seorang Grandmaster, energi jiwa seorang penggarap sempurna jauh lebih aktif dan sensitif. Meskipun Zhou Daoji tidak dapat menangkap secara tepat pergerakan kehendak ilahi Chen Fan, dia tetap dapat mendeteksi keberadaannya. Aku pernah melihat seorang master energi jiwa dari Eropa Barat yang bisa mewujudkan energi jiwanya di dunia fana dan menyerang lawannya. Namun, bahkan energinya pun tidak memiliki kedalaman dan keluasan seperti milikmu. Zhou Daoji menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi, sayang sekali. Jika kamu, temanku sudah mencapai keadaan abadi, kamulah yang akan keluar dari sini. Hidup-hidup, kamu terlalu percaya diri, kata Chen Fan dengan tenang. Meskipun Zhou Daoji telah membunuh seorang Grandmaster 30 tahun yang lalu, Chen Fan yakin bahwa tidak akan sulit baginya untuk mengalahkannya. Saya telah mendominasi Hong Kong selama 30 tahun. Saya tidak akan pernah menantang Anda, Grandmaster nomor 1 di surga berguling tanpa rasa percaya diri untuk menang. Bahkan jika Anda telah mencapai keadaan abadi, saya tetap tidak akan takut pada Anda. Zhou Daoji tertawa dan berkata, namun, saya meragukannya. Saya belum pernah mendengar tentang kultivator negara abadi baru selama 50 tahun. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup selama kamu masih di bawah keadaan abadi. Apakah begitu? Chen Fan tersenyum dan tidak terpengaruh. Dia mengangkat telapak tangannya yang bersih dan tidak rusak dan mengisi energinya, memanggil beberapa angin puyuh kecil untuk muncul di atas telapak tangannya. Tiba-tiba, angin puyuh ini menyatu dan membentuk angin puting beliung yang dahsyat dengan ujung yang tajam. Ia berputar seperti gasing yang mengancam akan mencabik-cabik apapun yang menghalanginya. Haha, Chen Fan, kamu menganggap remeh aku. Zhou Daoji tertawa terbahak-bahak saat lengan panjangnya mengembang. Tiba-tiba, sinar kemasan sinar matahari berubah arah dan menyatu menuju tubuhnya, memberikan lingkaran cahaya dewa pada lelaki tua itu. Meskipun Zhou Daoji meremehkan dan merendahkan Chen Fan, dia memberikan semua yang dia miliki di pertukaran putaran pertama. Dia menggumamkan sesuatu di mulut ini dan membentuk segel Dharma dimensi kekosongan dalam sekejap. Kemudian, dua naga yang dibentuk oleh Maliski yang mematikan keluar dari balik lengan bajunya. Huang Wenze pernah menyebutkan bahwa Zhou Daoji mampu membentuk arai Dharma dalam waktu kurang dari 7 mantra dan kemampuan itu membuatnya mendapatkan tempat pertama di antara cabang jari misterius Sekte Selatan. Di sana dan kemudian, Zhou Daoji telah membentuk arai Dharma hanya dalam 1 mantra. Ledakan, naga Maliski menyapu panggung dan menyerbu Chen Fan. Rambut Zhou Daoji tertiup angin dan lengan bajunya berkibar. Kedua naga Maliski memutar dan mengepang tubuh mereka untuk membentuk Maliski yang lebih tebal dan lebih kuat. Itu menusuk ke arah Chen Fan dan ujung gasingnya menunjuk langsung ke jantung Chen Fan. Dihadapkan di hadapan naga Maliski yang berperang dan melahap dunia, Chen Fan tetap tenang. Tornado di tangannya tampak kecil dibandingkan dengan naga, namun, ia dibentuk oleh True Essence dan berputar dengan kecepatan luar biasa. Ujung dari angin puyuh yang berputar itu lebih tajam dari sebilah pedang, dan saat ia mengiris udara, ia menciptakan kepingan-kepingan vakum yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menghilang dengan ledakan api biru yang luar biasa. Timbul, Chen Fan mendorong tornado itu dengan lembut, mengirimkan tornado biru itu terbang melintasi udara, menelusuri ekor panjang di udara. Saat bersiul di udara, ia menabrak naga Maliski yang masuk. Meskipun ukurannya kecil,
tornado biru itu mengubur dirinya di dalam perut naga dan keluar dari ujung yang lain tanpa mengurangi kecepatannya. Itu licin seperti pisau yang menembus sepotong tahu. Kotoran, wajah Zhou Daoji tiba-tiba menjadi gelap. Susunannya dibentuk menggunakan teknik jari dan telapak tangan yang mengumpulkan ki kebencian di antara langit dan bumi. Namun, teknik Chen Fan sangat berbeda. Tidak hanya tornado yang jauh lebih kecil, dan karenanya energinya lebih terkonsentrasi, tornado tersebut dibentuk menggunakan True Essence milik Chen Fan sendiri. Energi naga Maliski tersebar terlalu jauh untuk melawan serangan terkonsentrasi pada satu titik dan oleh karena itu dengan mudah ditembus. Membentuk, Zhou Daoji melepaskan naga Maliski dan melipat tangannya di depan dadanya. Jarinya bergerak dengan kecepatan luar biasa hingga berubah menjadi bayangan buram. Saat dia berpindah melalui banyak segel Dharma, arai Yin yang Dharma muncul di depan dadanya. Susunannya menyatu dengan energi yang dari matahari yang baru lahir serta energi Yin yang terhubung ke inti bumi. Dua energi kuat menyatu di dalam arai Dharma dan membentuk gelombang energi yang berbentuk seperti ikan Yin Yang. Ikan Yin yang tiba-tiba bertambah besar dengan gerakan berputar dan membentuk diagram Tai Chi di udara. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Bang! Tornado yang mendesis dengan energi biru menghantam arai Yin Yang Dharma. Arai Yin Yang Dharma ini seharusnya mampu menghentikan peluru, namun hanya mampu memperlambat tornado sedikit sebelum hancur. Meski begitu, mantra itu memberi Zhou Daoji beberapa momen berharga untuk bereaksi. Dia mengambil cangkang kura-kura dan menembakkannya ke udara di atas kepalanya. Cangkang penyu tidak jatuh, melainkan melayang di udara sambil menembakkan sinar cahaya kuning ke Zhou Daoji. Ketika tornado akhirnya mencapai lampu kuning, lampu itu berkedip-kedip namun pada akhirnya tetap bertahan. Temanku, kamu benar-benar layak berada di puncak daftar surga. Pantas saja Kunlun akan menganggapmu berada di tingkat puncak seni bela diri, mantra dharma, dan pemurnian fisik. Awalnya aku berpikir bahwa kamu hanyalah seorang Grandmaster seni bela diri, dan tidak menyangka kamu juga memiliki pencapaian tingkat tinggi dalam mantra dharma, seru Zhou Daoji. Meskipun dia sangat berhati-hati dan berusaha sekonservatif mungkin saat memperkirakan kekuatan Chen Fan, dia masih meremehkan kekuatan bocah itu. Pada akhirnya, dia terpaksa menggunakan artefak Dharma perlindungannya hanya untuk menghindari serangan pertama Chen Fan. Dia segera menyadari bahwa tornado yang digunakan Chen Fan bukanlah keterampilan seniman bela diri. Sebaliknya, itu adalah mantra elemen udara dengan sentuhan elemen guntur. Jika hanya itu yang mampu kamu lakukan, sebaiknya kamu mengakui kekalahan dan biarkan aku membunuhmu sekarang juga. Chen Fan berkata dengan acuh tak acuh. Dia hanya menggunakan seni sederhana yang disebut seni peledak ki, dan telah memaksa Zhou Daoji terpojok. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, Zhou Daoji akan segera dikalahkan. Dibandingkan dengan seni bela diri, kekuatan Dharmic Dao jauh lebih besar, tetapi juga membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama. Oleh karena itu, ketika Chen Fan melawan Lei Qianjue, Lei Qianjue telah meninggalkan mantra Dharmic Dao dan fokus pada seni bela diri. Zhou Daoji, sebaliknya, akan menjadi lawan yang sempurna bagi Chen Fan untuk mengintip rahasia Feng Shui dan membandingkan kekuatan Dharmic Dao di bumi dengan yang ada di dunia budidaya abadi untuk melihat mana yang lebih kuat. Meski begitu, Chen Fan sudah mendapatkan jawabannya bahkan sebelum pertarungan. Saya mulai menyesali keputusan saya menantang Anda, Zhou Daoji tersenyum masam pada Chen Fan. Tiba-tiba, dia menatap mata Chen Fan dan berkata dengan nada sedih, kamu telah membunuh muridku dan mencoba kehormatanku. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkanmu mempermalukan aku dan muridku tersayang. Jika aku tidak membalas dendam dia, aku akan menyia-nyiakan 6 dekade latihan keras. Saat dia mengatakan itu, rambutnya tertiup ke udara dan matanya memancarkan cahaya yang menggetarkan. Kesedihan dan kesedihan tertulis di seluruh wajahnya saat gelombang energi yang kuat muncul di sekelilingnya. Dia akhirnya mengungkapkan sifat aslinya sebagai perapal mantra mematikan yang ditakuti oleh semua orang di Hong Kong. Pertukaran sebelumnya hanyalah pemanasan, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah pertarungan sesungguhnya, dan itu adalah pertarungan hidup dan mati. Saya telah mempelajari banyak aliran kultivasi dan menambahkan sentuhan unik seni Feng Shui untuk menciptakan seni Feng Shui misterius Zhou. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatannya secara maksimal. Zhou Daoji perlahan mengulurkan kedua telapak tangannya.
Meskipun usianya sudah tua, kulitnya sehalus gadis berusia 16 tahun. Dalam Buddhisme Tantra tradisional, satu jari mewakili salah satu arah mata angin timur, barat, selatan, utara, atas, bawah, sejarah, sekarang, dekat dan jauh. Mantra Dharma Zhou Daoji mirip dengan rahasia Buddhisme Tantra dan juga sekte penyihir kuno. Segel Dharma berubah bentuk saat dia terus melantunkan kata-kata dengan suara primordial. Dia hanya mengucapkan satu mantra untuk memanggil naga Maliski, tapi sekarang, dia sudah mengucapkan lebih dari selusin mantra. Chen Fan mendengus dan menangkap sesuatu di dimensi void. Sebuah ledakan meletus di dimensi void saat angin puyuh besar muncul entah dari mana. Tornado yang berputar ini setidaknya 1 kali lebih besar dari yang terakhir dan mengeluarkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya di tengahnya yang dengan cepat berubah menjadi petir biru yang membuat seluruh tornado menjadi biru. Seni peledaki adalah bagian dari mantra Dharma elemen kayu dengan tambahan elemen udara dan elemen guntur. Meskipun itu adalah mantra tingkat pemula, tanpa badan panjang umur Azuretirk, Chen Fan tidak akan bisa menggunakannya. Chen Fan menarik lengannya dan melemparkan 2 angin puyuh mematikan itu keluar. Mereka berputar seperti roda pemintal logam yang digunakan oleh Dharma Raja Roda Emas yang legendaris. Angin puyuh menerpa Zhou Daoji dengan kecepatan luar biasa. Zhou Daoji yakin bahwa jika 2 angin puyuh yang mematikan itu menyerempet tubuhnya, dagingnya akan hancur menjadi bubur. Tidak ada artefak Dharma perlindungan yang dapat melindunginya dari kekuatan seperti itu. Namun, Zhou Daoji tidak peduli sama sekali, malah dia tersenyum. Akhirnya, dia melipat tangannya tiba-tiba. 9 naga Maliski tiba-tiba muncul entah dari mana. Setiap naga memiliki panjang belasan meter. Maliski yang berkelok-kelok terlihat dengan mata telanjang. Mereka mendatangi Chen Fan dari semua sisi, menjebaknya ke dalam sangkar yang terbuat dari Maliski. 2 naga Maliski menabrak angin puyuh Chen Fan dan naga itu segera hancur. Namun, tidak lama kemudian Maliski berkumpul dan mendapatkan kembali bentuknya. Seni jari misterius, segel Dharma penjinak naga. Ini adalah keahlian Zhou Daoji, seni menjinakkan naga. Dia telah menggunakan gerakan yang sama persis untuk menjebak seorang Grandmaster dan kemudian membunuhnya dengan 1 jari. Sementara Nin Tianchen mengeksekusi seni yang sama, dia hanya mampu memanggil rantai 3 minggu yang dihancurkan oleh Chen Fan dengan mudah. Namun, saat seni itu digunakan oleh Zhou Daoji, setiap rantai sekeras baja. Mereka bisa menahan kendaraan lapis baja di tempatnya, apalagi kumparan fana Chen Fan. Melihat Chen Fan terjebak, Zhou Daoji mengeluarkan pisau pendek dari belakang. Pedang pendek ini identik dengan pedang musim semi abadi milik Nin Tianchen. Tampaknya benda itu dikembalikan ke pemiliknya semula setelah Nin Tianchen terbunuh. Zhou Daoji mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan memotongnya. Tulisan merah pada bilahnya bersinar di udara saat tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya disalurkan ke bilah musim semi abadi. Saat bilahnya mulai menyerap darah, bilahnya mulai berdengung. Tiba-tiba, Blade Aura keluar dari ujung pedang yang bersinar itu. Blade Aura memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan saat melesat di udara, ia membelah 2 warna biru saat berangin dan langsung menuju ke Chen Fan. Setelah Zhou Daoji melakukan gerakan ini, wajahnya tampak mendapatkan beberapa kerutan lagi dan matanya juga sedikit kusam. Chen Fan akhirnya menyadari mengapa seorang penggarap sempurna akan terlihat begitu keriput. Penyebabnya adalah penggunaan Blade of the Spring Immortal. Bilah ini adalah bilah seremonial dari sekte penyihir kuno. Kekuatannya hanya bisa dibangkitkan dengan mengambil darah. Itu menjelaskan mengapa Zhou Daoji akhirnya memberikannya kepada muridnya alih-alih menyimpannya untuk dirinya sendiri. Itu adalah senjata yang ampuh, tetapi juga bermata 2. Menyedihkan, Chen Fan tersenyum dan mengulurkan kedua tangannya. Tiba-tiba, sebuah tanda tangan berwarna biru terbentuk di hadapannya. Kedua tangan berwarna biru mematahkan posisi yang membentuk tanda dan sebagai gantinya meraih rantai Maliski. Dengan satu tarikan kuat, sangkarnya terbuka. Tangan itu kemudian memblokir Blade Ki, menghancurkan Blade Ki yang mematikan dalam sekejap. Tangan Agung Qin Naroh terhubung kayu Yi. Ini adalah kekuatan ilahi yang sebagian besar digunakan oleh penggarap abadi. Jika itu digunakan oleh seorang penggarap terhubung, dia bisa langsung membuka gunung. Meskipun Chen Fan belum mencapai level Conate Spirit, dia mampu menghancurkan segel Dharma penjinak naga dan balde Ki abadi musim semi dengan mudah. Mati sekarang, Chen Fan tidak ingin membuang waktu lagi pada subjek ujiannya,
dia sudah cukup melihat dan sudah waktunya untuk mengirim Zhou Daoji dalam perjalanannya. Selain kekuatan ilahi, serangan hipersonik, tangan Qinna adalah teknik terkuat ketiganya dan mampu menghancurkan apapun. Sai, bilah Dewa Musim Semi mengeluarkan suara seperti desahan saat bilah Qi-nya hancur. Retakan muncul di tubuhnya. Bilah Musim Semi abadi adalah senjata hidup dan seperti apapun yang memiliki energi kehidupan, ia dapat dilukai secara paksa. Setelah kehabisan metodenya, dan masih belum bisa menandingi Chen Fan, Zhou Daoji menjadi gelisah dan penampilannya yang bermasalah membuatnya tampak jauh lebih tua. Baiklah, saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus menggunakan jurus ini. Saya pikir saya bisa merahasiakan seni ini selama sisa hidup saya. Zhou Daoji tersenyum masam saat dia melihat ke arah cangkang penyu. Cangkang penyu bersinar dengan cahaya kuning, tiba-tiba, seolah-olah ada energi yang kuat yang melewatinya, ia mulai menggigil. Sobat, terima kasih sudah bersamaku begitu lama. Zhou Daoji berkata dengan sedih. Matanya dipenuhi penyesalan dan kesedihan. Kabum, cangkang kura-kura tiba-tiba hancur berkeping-keping, mengeluarkan 9 cahaya terang yang melesat ke 9 puncak gunung Jiulong. Sementara itu, Zhou Daoji menginjak tanah dan berteriak sekuat tenaga. 9 gunung, tolong pinjamkan aku kekuatanmu. 9 gunung Jiulong, tolong pinjamkan aku kekuatanmu. Ketika Zhou Daoji meneriakkan mantranya, gunung itu mengerang. Penonton yang berkumpul di kaki bukit merasakan bumi bergetar seperti gempa. Sumber gempa berada jauh di dalam pegunungan. Apakah itu gempa bumi? Semua orang saling memandang dengan kaget. Perkembangan tersebut merampas warna wajah penonton dan membuat tubuh mereka gemetar. Kalau memang benar gempa, mereka semua akan mati karena tanah longsor. Ini bukan gempa bumi, ini formasi susunan, kata seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah awet muda dengan serius. Penonton lainnya terkejut dengan ucapan itu. Formasi susunan, pembentukan susunan dan susunan dharma adalah dua hal yang berbeda. Meskipun kemampuan cabang jari misterius untuk membentuk susunan dharma hanya dengan menggunakan isyarat tangan, kemampuan mereka sama dengan kemampuan seorang penggarap abadi yang menggunakan jimat dengan tulisan dan kemampuan para penggarap penyihir Dao yang menggunakan kutukan dharma. Namun, formasi arai adalah permainan bola yang sama sekali berbeda. Itu sangat bergantung pada tata letak pegunungan dan aliran yin qi dari bumi jahat yang mendasarinya. Formasi susunannya bisa sekecil ruangan, atau sebesar seluruh gunung. Formasi arai memanfaatkan kekuatan langit dan bumi dan oleh karena itu jauh lebih kuat daripada kekuatan individu manapun. Penggarap negara abadi telah menghilang 60 tahun yang lalu, begitu pula formasi arai. Bahkan susunan 7 racun kebencian di Sekte Lembah Dewa Pengobatan dibuat oleh Magus Agung dari Sekte Penyihir Kegelapan 300 tahun yang lalu. Dari mana asal formasi arai ini? Seseorang meneriakkan pertanyaan. Saya khawatir Tuan Zhou telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengerjakannya, kata lelaki tua berambut putih itu dengan heran. Tidak ada yang mempertanyakan pernyataannya. Dilihat dari sikap sombong yang terpancar dari lelaki tua itu, dia pastilah seorang penggarap sempurna. Energi di sekelilingnya bahkan lebih kuat daripada energi Zhang Ziru. Terbukti bahwa dia telah mencapai tingkatan budidaya dharma selama bertahun-tahun. Jika dia mengira itu adalah formasi arai, maka itu pasti formasi arai. Memang benar, seperti yang dikatakan oleh kultivator sempurna Soaring Cloud, ini adalah arai besar 9 naga yang disiapkan oleh guruku. Lebih tepatnya, ini bukanlah formasi arai, ini adalah arai Feng Shui Dharma. Zhang Ziru membungkuk sedikit kepada lelaki tua itu dan berkata, guru saya telah berkultivasi di Gunung Jiulong selama 30 tahun. Dalam 30 tahun, dia berjalan setiap inci gunung. Dia melemparkan arai Feng Shui Dharma di gunung dimanapun dia merasa cocok dan akhirnya menghubungkan ke 9 puncak bersama-sama menggunakan arai Dharma untuk membentuk arai Dharma yang lebih besar. Ini sama kuatnya dengan formasi arai apapun. Sayang sekali, setelah penggunaan ini, arai Dharma tidak lagi efektif. Zhang Ziru berkata dengan putus asa. Susunan besar 9 naga ditempatkan sedemikian rupa sehingga secara perlahan akan mempengaruhi Feng Shui Gunung Jiulong untuk memberi manfaat bagi keluarga Zhou. Itu dimaksudkan untuk bertahan beberapa generasi, tetapi guru Zhang Ziru telah menyia-nyiakannya untuk lawannya. Pikiran akan kehilangan alat yang begitu berharga membuat Zhang Ziru tidak tenang. Yang lebih buruk lagi,
dia juga mengetahui bahwa inti dari susunan itu adalah artefak Dharma pelindung yang telah dibawa oleh gurunya selama 60 tahun. Saat ini, hal itu terkait dengan kekuatan hidup Zhou Daoji. Oleh karena itu, jika artefak Dharma hancur, Zhou Daoji juga akan terluka parah jika tidak langsung mati. Junior apprentice saudara, guru kami telah memberikan semua yang dia miliki untuk membalaskan dendammu. Saya harap kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Zhang Ziru bergumam pada dirinya sendiri. Gelombang ki bumi naik dari bawah 9 puncak. Itu tampak seperti lampu kuning yang perlahan naik dan menyatu menuju puncak utama Gunung Jiulong. 9 sinar cahaya membentang bermil-mil dan tampak seperti 9 naga yang menggeliat. Rantai mantra 9 naga, rantai mantra 9 naga. Jadi ini kartu truf Zhou Daoji. Penatua Daois Soaring Cloud menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi rasa hormat. Dia telah menggunakan Feng Shui untuk menyalurkan kekuatan Dharma untuk membentuk sebuah susunan dan menggunakan susunan itu sebagai dasar mantranya. Bravo, bravo, saya terkesan. Semua orang terkejut melihat pemandangan itu. Kesembilan lampu itu menjulang ke langit dan dapat dilihat dari pusat kota. Itu tampak begitu fantastis sehingga membuat orang-orang percaya sejenak bahwa itu bukan lagi seni Feng Shui misterius, tetapi seni dari yang abadi. Zhou Daoji telah menggunakan kekuatan yang telah hilang selama beberapa dekade. Dia tidak bisa lagi dikalahkan oleh manusia manapun. Betapapun kuatnya seorang manusia, dia bukanlah tandingan kekuatan langit dan bumi. Zheng Zongning dan anggota keluarga Zheng lainnya akhirnya melihat secercah harapan dalam memenangkan taruhan tinggi mereka. Sedangkan di puncak gunung, Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan menyaksikan 9 lampu kuning mulai mendatanginya. Energi yang bersinar telah mengumpulkan kekuatan di dalam arai Dharma selama beberapa dekade dengan menyerap ki bumi di dalam pegunungan. Setelah energi ini dilepaskan, mereka dengan cepat mengambil bentuk fisik di dunia nyata. Setiap energi memiliki panjang beberapa ratus meter dan tampak seperti kabut kuning bercahaya. Mereka dibentuk oleh ki bumi dan karena itu jauh lebih berat daripada yang terlihat. Sama seperti arai 7 kebencian dari Misty Mountain Arai, formasi arai menggunakan ki malis dan kabut beracun di bawah bumi. Ini bekerja dengan prinsip yang sama seperti Misty Mountain Arai milik Chen Fan yang menyalurkan ki air dari Danau Yangui. Formasi arai tidak akan sekuat itu jika tidak menggunakan kekuatan langit dan bumi. Namun, Zhou Daoji bukanlah seorang kultivator dan oleh karena itu susunannya kasar dan tidak murni. Lebih buruk lagi, susunannya hanya bisa digunakan sekali. Setelah energi dalam susunan itu habis, Zhou Daoji harus memasang susunan itu lagi dan menunggu 30 tahun lagi untuk mengisi ulang. Misty Mountain Arai milik Chen Fan jauh lebih maju. Tidak hanya dapat digunakan berkali-kali, tetapi juga dijaga oleh arai spirit yang dapat membunuh Grandmaster ceroboh yang masuk tanpa izin ke dalam arai. Arai spirit bahkan bisa menangkal serangan seorang kultivator negara abadi. Sayang sekali Anda tidak bertemu dengan saya setengah tahun sebelumnya. Jika Anda bertemu, saya mungkin harus menggunakan kekuatan ilahi saya untuk melawan arai Dharma Anda. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan menghela nafas. Ketika dia harus menghadapi arai 7 kebencian racun, dia belum mencapai pencerahan etiril, oleh karena itu, dia harus menggunakan salah satu kekuatan ilahi, mata emas api Li untuk memadamkan formasi arai. Setelah pertempuran itu, Chen Fan harus memulihkan diri beberapa bulan sebelum dia dapat menggunakan Li Fire Golden Eyes lagi. Namun, saat itu juga, Chen Fan tidak hanya mencapai pencerahan etiril, tetapi dia juga memperoleh badan panjang umur Azuretir. Chen Fan telah tumbuh begitu kuat sehingga bahkan Misty Mountain Arai pun tidak dapat melukainya, apalagi Grand Arai of Nine Dragons. 9. Naga, mantra, rantai. Zhou Daoji tidak peduli dengan ucapan Chen Fan. Dia mengencangkan wajahnya dan menyilangkan kedua tangan di depan dadanya untuk membentuk segel Dharma saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyalurkan dan membimbing energi ki bumi. Tidak lama kemudian tubuhnya mulai bergetar, dan mengeluarkan serangkaian suara letupan. Jelas sekali bahwa mantra itu membebani tubuhnya. Namun, Zhou Daoji tidak mempermasalahkan tubuhnya yang hancur. Meskipun darah menetes dari sudut mulutnya, dia mengunci matanya pada Chen Fan dan perlahan-lahan menekankan lengannya yang bersilang ke dadanya. Saat lengannya menyentuh dadanya, 9 lampu kuning tiba-tiba menjadi hidup. Mereka berputar dan berputar di udara dan membentuk tornado besar sebelum menghantam Chen Fan.
Sebelum energi yang berputar berada di dekat Chen Fan, dia merasakan tumpukan energi yang sangat besar menimpanya. Kekuatan itu menekan apapun yang ada di bawahnya, membengkokkan pepohonan begitu keras hingga dahannya menyentuh tanah. Ki bumi sangat padat, dan meskipun Zhou Daoji hanya memanfaatkan sebagian kecil dari seluruh ki bumi yang disimpan di gunung, itu cukup berat untuk menghancurkan tank lapis baja. Chen Beixuan, berikan aku semua yang kamu punya untuk melawan formasi araiku. Zhou Daoji berteriak tiba-tiba. Kehidupan Zhou Daoji memudar karena setiap kata yang diucapkannya. Dia memuntahkan segumpal darah saat warna wajahnya memudar. Dadanya sudah berlumuran darah, tapi dia tidak terlihat sedih, malah matanya berbinar gembira. Tian Chen, guru kami akan membalas kematianmu. Kamu dapat beristirahat dengan tenang sekarang. Zhou Daoji percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini, kecuali para penggarap negara abadi yang dapat melarikan diri dari arai besar 9 naga. Dan dia yakin bahwa Chen Fan bukanlah seorang kultivator negara abadi. Dia mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa dalam dirinya untuk membuka matanya. Dia ingin melihat Chen Fan dihancurkan oleh Earth Qi yang mematikan. Namun, apa yang dilihatnya mengejutkannya dan akan selamanya tersimpan dalam pikirannya. Dia menyaksikan energi berwarna biru melonjak ke langit dan menembus bumi Qi yang berputar kuning. Di antara energi berwarna biru, dia melihat seorang pria yang mirip Chen Fan, tetapi lebih seperti dewa. Kabum! Sebuah ledakan sekuat beberapa puluh ton TNT meletus di puncak gunung, mengirimkan gelombang kejut yang melanda distrik Jiulong. Banyak orang di pusat kota Hong Kong telah mendengar kebisingan tersebut dan mereka menghentikan perjalanan mereka dan melihat ke Gunung Jiulong. Apa yang terjadi? Apakah ada ledakan di Gunung Jiulong? Mungkin mereka sedang meledakkan batu. Tidak mungkin. Gunung Jiulong adalah objek wisata. Siapa yang sebodoh itu membuka tambang di sana? Mungkinkah itu bodhisattva? Warga Hong Kong saling bergumam kebingungan. Ledakan keras itu bukanlah kejadian aneh pertama yang datang dari Gunung Jiulong. Ada penampakan pelangi kuning dan kemudian seberkas cahaya berwarna biru langit. Ledakan terjadi segera setelah terlihatnya cahaya biru. Kebanyakan warga yang jauh dari gunung hanya penasaran dan akan melupakan pemandangan dan suara aneh tersebut saat makan siang. Namun, bagi orang-orang yang tiba di gunung tersebut, mereka tahu bahwa pertarungan abad ini sedang terjadi di puncak. Hasilnya akan mempengaruhi perkembangan Feng Shui dan esoterisme Tiongkok di Hong Kong selama beberapa dekade mendatang. Mana yang lebih kuat, mantra Dharma atau seni bela diri? Chen Fan terkenal sebagai Grandmaster seni bela diri terkuat di dunia. Setiap orang telah mendengar tentang pembunuhannya terhadap 3 Grandmaster. Zhou Daoji tidak bertarung selama 30 tahun dan tidak ada yang yakin apakah dia masih memilikinya. Oleh karena itu, pada awalnya lebih banyak orang yang percaya bahwa Chen Fan akan memenangkan pertandingan dibandingkan mereka yang percaya pada kemenangan Zhou Daoji. Namun, setelah Zhou Daoji melepaskan mantra 9 rantai dragon, semua orang mengira lelaki tua itu akan menang. Dia telah membangkitkan kekuatan langit dan bumi, dan karena itu tidak ada manusia yang mampu mengalahkannya. Guruku akhirnya berhasil. Murid Zhou Daoji sangat gembira melihat pemandangan itu. Banyak perapal mantra juga memberikan senyuman lega. Kebanyakan perapal mantra adalah pendukung Zhou Daoji. Bahkan seorang kultivator negeri abadi pun harus takut dengan formasi arai guru Zhou. Chen Beixuan bukanlah seorang kultivator negara abadi, saya yakin akan hal itu. Dia tidak akan bertahan dari kekuatan langit dan bumi menggunakan kumparan fananya. Begitulah, seperti yang kita duga, mantra Dao jauh lebih kuat daripada seni bela diri. Kakek, kita berhasil. Anki memandang ke arah Zheng Zongming dan berteriak dengan gembira. Zheng Zongming menghela nafas lega. Bahkan, saat dia hendak mengangguk setuju, dia menyadari ekspresi panik pada Zhang Ziru. Dia berbalik dan melihat ke jalan batu yang mengarah ke puncak gunung, dan dia melihat seorang pria perlahan turun dengan tangan terikat di punggung. Pria itu mengenakan pakaian hitam, dengan rambut hitam panjang tergerai. Dia tampak sama patungnya dengan dewa. Dia adalah Chen Fan. Tiba-tiba, kaki bukit yang ramai menjadi sunyi senyap. Chen Fan. Semua orang memandang ke arah pemuda berambut hitam yang berjalan di jalan setapak dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Tidak ada yang percaya bahwa bahkan setelah Zhou Daoji melepaskan seni rantai mantra 9 naga, Chen Fan masih bisa muncul sebagai pemenang. Chen Beixuan, di mana tuanku? Zhang Ziru bertanya dengan wajah berkerut.
Dia tidak peduli untuk memanggil Chen Fan dengan benar dan memanggil nama lengkapnya. Hah, Chen Fan sedikit memiringkan kepalanya dan mendengus. Tiba-tiba, dua lampu berwarna biru muncul dari matanya dan menembak ke arah Zhang Ziru dengan suara berderak. Itu adalah kehendak ilahi miliknya. Zhang Ziru tiba-tiba mendapat pukulan. Dia tersandung dan hampir terjatuh ke tanah. Meskipun ia adalah seorang penggarap sempurna pada tingkat budidaya Dharma, energi jiwanya jauh berbeda dari Zhou Daoji dan Lei Qianjue. Dia segera terluka parah setelah menerima satu serangan dari kehendak ilahi Chen Fan. Chen Fan telah menyelesaikan seni pemurnian jiwa dan oleh karena itu, dia mampu memproyeksikan kehendak surgawinya keluar sejauh 100 meter. Meskipun dia tidak bisa membentuknya menjadi bentuk fisik di dunia nyata, energi pengabdian yang dia peroleh dari patung emas telah membantunya memproyeksikan kehendak sucinya sejauh beberapa kilometer. Jika Chen Fan benar-benar menginginkannya, dia bisa menutupi seluruh pulau Hong Kong di bawah kehendak ilahinya. Jumlah energi yang tak terbayangkan akan membebani sistem manusia manapun. Zhang Ziru selamat dari serangan itu hanya karena dia adalah seorang penggarap sempurna. Banyak perapal mantra lainnya yang tercengang setelah melihat perkembangannya. Zhang Ziru adalah murid Zhou Daoji, seorang kultivator sempurna. Namun, tatapan mematikan Chen Fan telah melukainya. Apakah itu berarti Chen Fan bisa membunuh siapapun di antara mereka hanya dengan memikirkannya? Kultivator sempurna Soaring Cloud menghela nafas dan kemudian mengisi energinya sebelum dia berjalan ke arah Chen Fan dan membungkuk. Grandmaster Chen, Ziru adalah murid saudara Zhou dan peduli pada gurunya. Mohon maafkan kekurangajarannya. Cahaya biru di mata Chen Fan menghilang dan memperlihatkan matanya yang acuh tak acuh. Dia mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata, Zhou Daoji sudah mati. Mendengar kabar tersebut, Zhang Ziru akhirnya terjatuh ke tanah dan menangis. Zhou Daoji telah memperlakukannya seperti anak laki-laki dan telah menunjukkan kepadanya tali dan membimbingnya dengan cinta dan perhatian. Berita kematian Zhou Daoji menghilangkan angin dari layarnya, dan merampas semua pikirannya, hanya menyisakan kesedihan. Orang-orang di sekitarnya juga terdiam. Zhou Daoji telah menggunakan formasi arai untuk melemparkan rantai mantra 9 naga, dia seharusnya memiliki keunggulan atas Chen Fan. Bagaimana dia mati? Meskipun ada pertanyaan di benak semua orang, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Pertarungan kekuatan Dharma adalah pertarungan hidup dan mati. Hanya ada satu pejuang yang turun dari puncak gunung hidup-hidup, dan itu bukanlah Zhou Daoji. Tidak semua orang tahu bahwa Zhou Daoji tidak dibunuh oleh Chen Fan. Dia telah memberikan semua yang dia miliki dalam memanggil Ki Bumi untuk membentuk formasi arai, dan satu kesalahan langkah yang ceroboh dan membuatnya menderita efek pukulan balik yang serius dari energi yang dia panggil. Sebelum Chen Fan dapat menyerang balik, lelaki tua itu telah membebani sistemnya secara berlebihan dan meninggal. Meski begitu, Chen Fan tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya jika dia menceritakan kisah sebenarnya kepada orang-orang. Dia akan selamanya dikenang sebagai pembunuhan Zhou Daoji, tapi Chen Fan tidak keberatan. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggungnya dan tiba-tiba, kekuatan yang kuat dan sombong keluar dari tubuhnya dan menyapu tangga menuju perapal mantra lainnya. Daoi Soaring Cloud, Zhang Ziru, Huang Wenze, dan banyak ahli Feng Shui serta perapal mantra lainnya menundukkan kepala saat energi kuat menyapu mereka. Beberapa perapal mantra yang keras kepala tidak menundukkan kepala dan masih menatap marah pada Chen Fan. Cahaya biru muncul lagi di mata Chen Fan dan beberapa perapal mantra yang masih menentang dominasi Chen Fan jatuh ke tanah. Bahkan Zhang Ziru tidak bisa mengendalikan kehendak ilahinya, apalagi beberapa perapal mantra biasa. Pada akhirnya, semua orang menundukkan kepala di hadapan Chen Fan saat mereka menyerah pada kekuasaannya. Zheng Zhongming. Ketika tatapan Chen Fan tertuju pada keluarga Zheng, Pak Tua Zheng menggigil dan tersenyum masam. Baiklah, saya telah berjudi sepanjang hidup saya dan tidak pernah kalah satupun. Siapa sangka saya akan kalah dalam pertaruhan terakhir dalam hidup saya. Anggota keluarga lainnya, termasuk Zheng Haochang semuanya gemetar tak terkendali. Zheng Anqi merasakan sedikit keputusasaan, dan hatinya tenggelam ke dasar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan menjadi pemenang pada akhirnya. Jika Zhou Daoji yang memiliki kekuatan dewa gagal menaklukkan Chen Fan, siapa lagi yang bisa melakukan itu? Tuan Chen, saya kalah taruhan. Saya hanya berharap Anda menunjukkan belas kasihan dan hanya mengambil nyawa saya dan mengampuni seluruh keluarga saya.
Zheng Zongming bersandar pada tongkatnya dan bangkit perlahan. Ayah, Zheng Haochang dan yang lainnya sangat sedih dengan perkembangan ini hingga kata-kata mereka tercekat di tenggorokan. Zheng Zongming tidak keberatan dengan permohonan tanpa kata dari anak-anaknya. Dia memerintahkan Cui Qinhe untuk menyerahkan dokumen kepada Chen Fan. Ini adalah keinginanku. Aku akan memberimu 30% dari grup keuangan Zheng untuk ditukar dengan nyawa keluargaku. Zheng Zongming terbatuk lalu berkata perlahan. Pak Tua Zheng telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk sejak awal. Akan sangat luar biasa bagi keluarga Zheng jika Chen Fan kalah dalam pertempuran. Namun, jika Chen Fan menang, dia akan menyerahkan grup keuangan Zheng sebagai ganti nyawa keluarganya. Grup keuangan Zheng bernilai lebih dari beberapa puluh miliar dan keluarga Zheng memiliki lebih dari 50% sahamnya. Sisa sahamnya berada di tangan investor kecil, 30% saham bernilai 20 hingga 30 miliar di pasar, itu lebih dari 10 miliar yang awalnya diminta Chen Fan. Meski begitu, kehilangan saham sebanyak itu di perusahaan akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Zheng. Itu juga berarti Chen Fan akan menjadi pemegang saham terbesar grup keuangan Zheng. Sejak saat itu, keluarga Zheng akan dikeluarkan dari 10 besar daftar terkaya di Hong Kong. Meskipun ada kesedihan dan kesedihan di hati setiap orang, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, mereka menghargai nyawa mereka lebih dari separuh aset keluarga mereka pada hari tertentu. Itu tidak cukup. Yang mengejutkan semua orang, Chen Fan menolak. Zheng Zongming sepertinya tidak terkejut dengan jawaban Chen Fan. Dia menyeringai jelek dan kemudian bertanya, jadi, kamu tidak akan membiarkan kami hidup. Orang lain memandang Chen Fan dengan ketakutan. Meskipun taruhannya telah ditetapkan di hadapan banyak saksi, ketika momen hidup dan mati benar-benar tiba, tidak ada seorang pun yang dapat dengan mudah menerima akibat dari kematian semua anggota keluarga Zheng yang perkasa. Chen Fan mengambil satu langkah ke depan dan berkata, saya, Chen Beixuan telah membunuh banyak orang dalam hidup saya, tetapi tidak satupun dari mereka yang tidak bersalah. Zheng Anqi telah memperpanjang hidupmu dengan menggunakan obatku, itu adalah hutangmu dan Zheng Anqi padaku. Itu tidak ada hubungannya dengan siapapun di keluarga. Chen Fan mengangkat tangannya dan meraih kerah Zheng Zongming. Hidupmu adalah milikku, dan aku mengambilnya kembali sekarang. Setelah dia mengatakan itu, kehidupan tiba-tiba menghilang dari wajah Zheng Zongming. Dalam sekejap, kakinya menyerah dan dia terjatuh ke kursi, tubuhnya gemetar tak bernyawa. Kulitnya menjadi keriput dan bernoda dan selain meringis samar, dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memejamkan mata dan berhenti bernapas. Seorang Taipan Hong Kong meninggal setelah Chen Fan mengambil nyawanya. Setelah itu, Chen Fan berbalik ke arah Zheng Anqi dan menatap tatapan ketakutan gadis itu. Dia melipat tangannya dan membentuk sebuah susunan. Kamu seharusnya tidak berbohong padaku. Hari ini, aku akan mengambil 50 tahun hidupmu sebagai hukuman. Saat hembusan energi bertiup melalui gaun Zheng Anqi yang mengalir, rambut gelap halusnya berubah menjadi abu-abu dan putih. Wajahnya yang lembut dan seperti porselen dengan cepat kehilangan penampilan mudanya saat kerutan mulai merayapi seluruh wajahnya. Tubuh patungnya mengerut hingga punggungnya membungkuk ke depan. Dalam sekejap, dia telah mengubahnya menjadi nenek tua berambut putih yang terbatuk-batuk. Karena tidak percaya akan jadinya dia menjerit ketakutan. Dia menutupi wajahnya dan tersandung di jalan setapak. Semua orang menyaksikan perkembangannya dengan ketakutan dan kesedihan. Lebih kejam mengubah seorang gadis muda yang menarik menjadi seorang wanita jelek daripada langsung membunuhnya. Setelah beberapa saat, Chen Fan berbalik menghadap anggota keluarga Zheng lainnya. Keluarga Zheng berhutang 10 miliar padaku, dan menyerangku, berharap bisa lolos dari utang itu. Sekarang aku akan mengklaim semua aset keluarga Zheng. Apakah menurutmu itu adil? Tidak ada yang memprotes keputusan Chen Fan, tidak peduli betapa marahnya perasaan mereka. Chen Fan telah membunuh Zhou Daoji, jadi dia memiliki kemampuan untuk membantai seluruh keluarga Zheng jika dia mau. Bahkan pemerintah Hong Kong tidak akan mengatakan apapun tentang pembantaian massalnya karena Chen Fan hanya memenuhi persyaratan taruhannya. Pada akhirnya, Zheng Haochang mengangguk setuju atas nama keluarga dengan air mata berlinang. Semua penonton lainnya terkejut dengan perkembangan tersebut. Chen Fan telah menggulingkan keluarga Zheng dengan 3 pukulan mematikan. Zheng Zongming harus memperpanjang hidupnya menggunakan ramuan Chen Fan, jadi Chen Fan hanya mengambil kembali hidupnya.
Zheng Anqi bangga akan kecantikan dan masa mudanya. Chen Fan telah mengambil 50 tahun hidupnya, membuatnya merasakan pahitnya penuaan. Anggota keluarga Zheng lainnya dilahirkan dengan sendok perak di mulut mereka dan tidak pernah mengalami hari yang sulit. Chen Fan telah merampas kekayaan mereka dan mengubah mereka menjadi warga negara biasa. Setelah semua orang memahami metode Chen Fan, mereka takut dengan kekejaman dan kekejaman Chen Fan. Alih-alih membunuh mereka, Chen Fan justru mengambil hal-hal yang paling mereka sukai dan membuat mereka merasa bahwa kematian pun lebih manis. Karena itu, Chen Fan telah menghukum keluarga Zheng tanpa membunuh mereka semua. Keluarga Zheng akhirnya menandatangani dokumen pengalihan kepemilikan perusahaan kepada Chen Fan. Chen Fan memberi mereka waktu 3 hari untuk keluar dari rumah mereka. Dia sama sekali tidak khawatir bahwa beberapa anggota keluarga akan mengabaikannya. Dia sedang mencari beberapa latihan sasaran untuk seni barunya. Perkembangan ini mengejutkan semua orang di Hong Kong. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi keluarga Zheng. Landasan kekuatan keluarga Zheng adalah kekayaan mereka. Tampaknya, mereka hanyalah orang biasa. Setelah Chen Fan menandatangani dokumen tersebut, dia melihat ke perapal mantra. Zhou Daoji dan Huang Wenze ketakutan dengan tatapan Chen Fan. Mereka bertanya-tanya apakah Chen Fan akan menghukum semua orang yang berhubungan dengan Zhou Daoji juga. Zhang Ziru meningkatkan energinya dan siap bertempur. Yang mengejutkan, Chen Fan berkata dengan tenang kepada mereka, saya datang ke Hong Kong tidak hanya untuk menagih hutang saya tetapi juga untuk mengumpulkan bahan untuk formasi susunan saya. Jika Anda memiliki bahan yang menurut Anda berguna bagi saya akan menukarnya mereka dengan ramuan tingkat tertinggi, teknik seni bela diri, atau bahkan metode membentuk formasi susunan. Saat ini, Gunung Jiulong dipenuhi oleh para perapal mantra, ahli Feng Shui, dan cendekiawan esoterisme Tiongkok. Jika Chen Fan membuat pengumuman yang sama sebelum pertarungan, para master ini hanya akan mengabaikan Chen Fan dan memberitahunya hal ini. Siapa kamu? Mengapa kami bertukar barang denganmu? Namun, semua orang tercengang dengan kekuatan dan keterampilannya setelah menyaksikan dia membunuh Zhou Daoji dan menggulingkan keluarga Zheng. Mantra yang dia gunakan untuk mengeluarkan masa muda dari Zheng Anqi berbicara dengan lantang tentang kekuatan Chen Fan. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang Grandmaster negara transenden dan juga seorang perapal mantra yang perkasa. Kerumunan mendidih setelah mendengar kata-kata Chen Fan. Chen Fan pasti memiliki beberapa teknik seni bela diri atau ramuan yang luar biasa untuk membantunya mencapai pencapaian tingkat tinggi di usia muda. Para perapal mantra ini akan sangat puas jika mereka bisa melihat sekilas seni rahasianya. Mereka bukanlah musuh Chen Fan dan akan dengan senang hati berteman dengan Grandmaster muda ini melalui bisnis. Melemparkan formasi arai. Apakah kamu berencana untuk melemparkan formasi arai di suatu tempat? Dan kamu bilang kamu bisa mengajari kami melakukan hal yang sama. Seseorang berseru ketika kata-kata Chen Fan akhirnya terdengar. Seni yang paling kuat bukanlah seni guntur dari Sekte Guru Surgawi, juga bukan seni pembuatan bir eliksir dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan atau seni pengekangan hantu dari Sekte Penyihir Hantu. Itu adalah seni casting formasi arai. Formasi susunan dapat memanfaatkan sumber energi di dalam gunung atau sungai untuk menopang dirinya sendiri. Karena ia terhubung dengan kekuatan langit dan bumi, ia jauh lebih kuat daripada individu manapun. Legenda mengatakan bahwa ahli strategi brilian Kong Min dari kerajaan Su telah menghentikan 100.000 tentara negara Wu menggunakan formasi arai selama periode 3 kerajaan. Meskipun efek dari susunan tersebut nantinya bisa dibesar-besarkan dengan penggambaran fiksi, itu masih merupakan contoh cemerlang dari kekuatan formasi arai. Para kultivator Dao mengembangkan Dao surgawi. Semakin tinggi tingkat pencapaian mereka, semakin dekat mereka menyatu dengan alam. Tidak ada apapun di dunia ini yang lebih efektif dalam memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Sangat disayangkan bahwa seni merapal formasi arai telah menghilang di dunia fana, dan saat ini, hanya beberapa sisa formasi arai yang tersisa di kuil-kuil yang sepi di zaman lampau. Arai Feng Shui Dharma terinspirasi oleh seni formasi arai. Perapal mantra Feng Shui dapat menggunakan kompas geomantik, artefak Feng Shui Dharma untuk melemparkan arai Dharma pada suatu struktur berdasarkan posisi struktur dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar. Formasi susunan ini dapat digunakan untuk membawa keberuntungan atau mengusir roh jahat. Namun, ini adalah kategori formasi arai yang paling sederhana.
Contoh bagus dari formasi arai sebenarnya adalah arai 7 kebencian dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan atau arai besar 9 naga yang dibuat oleh Zhou Daoji. Formasi arai ini sebagian besar menggunakan kabut racun atau ki kebencian dari bawah tanah, oleh karena itu, mereka bahkan dapat menghancurkan seorang penggarap negara abadi, apalagi manusia biasa. Janji untuk belajar menggunakan seni semacam itu terlalu menggoda bagi para perapal mantra untuk melewatkan kesempatan itu. Oleh karena itu, semua orang terkejut ketika Chen Fan mengumumkan bahwa dia akan mengajari semua orang seni formasi arai. Kamu tidak salah dengar, selama kamu bisa membawakanku materi berguna yang menurutku sepadan dengan usahaku, aku tidak keberatan mengajarimu seni pembentukan arai. Kata Chen Fan dengan tenang. Pembentukan susunan adalah seni yang sangat canggih yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar pembudidaya di bumi. Namun, itu adalah bagian dari fondasi budidaya bagi penggarap abadi seperti Chen Fan. Itu digunakan secara praktis di mana-mana, mulai dari arai pengumpulan roh berukuran kecil hingga arai pertahanan gunung berukuran sedang, dan arai besar langit berbintang berskala besar. Chen Fan tidak keberatan membiarkan mereka melihat sekilas seni biasa itu. Bahkan jika mereka mempelajari seninya, paling banter mereka bisa membuat susunan yang setara dengan arai 7 kebencian dan arai besar 9 naga yang dapat dengan mudah dilawan oleh Chen Fan. Meskipun demikian, pengumuman Chen Fan telah membangkitkan semangat bahkan penonton yang lebih kuat seperti penggarap sempurna Soaring Cloud. Dia memuji, "Bravo, bravo." Kemurahan hati Guru Chen benar-benar membuatnya menonjol sebagai Grandmaster terkuat yang pernah ada di dunia. Setelah Chen Fan pergi, kerumunan di dekat puncak gunung akhirnya bubar. Namun, dampak nyata dari pertempuran tersebut baru mulai dirasakan dunia. Bagi sebagian besar masyarakat Hong Kong, kematian Zhou Daoji bukanlah apa-apa. Betapapun populer dan terkenalnya dia hanya bergaul dengan orang kaya dan berkuasa. Meskipun demikian, kematian Zhou Daoji merupakan berita mengejutkan bagi kelas elit Hong Kong serta masyarakat esoterisme Tiongkok. Zhou Daoji telah mendominasi Hong Kong selama lebih dari 1 dekade dan pengaruhnya telah meluas ke hampir setiap aspek masyarakat Hong Kong. Dia berteman dengan 10 orang terkaya di Hong Kong serta semua gubernur. Dia juga telah mengumpulkan kekayaan luar biasa yang tidak akan diwarisi oleh anak-anaknya. Semua orang di komunitas esoterisme Tiongkok menjadi tidak percaya. Hanya perapal mantra elit yang mampu mendekati pertempuran, dan sebagian besar perapal mantra berada di tempat konferensi ketika mereka mendengar berita mengejutkan. Zhou Daoji sudah mati. Bagaimana mungkin? Itu benar, tuanku melihat kejadian itu dengan matanya sendiri. Mereka telah menemukan mayat lelaki tua itu. Jadi bahkan Zhou Daoji tidak bisa menjatuhkan Chen Beixuan. Apakah itu berarti mulai sekarang, komunitas seniman bela diri akan meremehkan kita? Banyak orang yang mengeluh dengan keras. Zhou Daoji adalah perapal mantra paling kuat di Sekte Selatan, dia telah mendominasi dunia budidaya di Tiongkok Selatan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika banyak orang kesulitan menerima kematiannya. Keterkejutan dan ketidakpercayaan mereka semakin parah setelah mereka mendengar bahwa dia bahkan telah menggunakan arai besar 9 naga yang telah dia sembunyikan selama 30 tahun, namun usaha putus asa itu sia-sia. Bahkan ki bumi yang dia panggil dari 9 puncak gunung Jiulong dihancurkan oleh Chen Beixuan. Semakin jauh seseorang menempuh perjalanan kultivasi, semakin mereka takut akan kekuatan langit dan bumi. Memanggil dan mengendalikan kekuatan langit dan bumi bukanlah hal yang mudah. Namun, bahkan jika itu tidak mampu mengalahkan Chen Fan, mereka yang perapal mantra tidak tahu harus berbuat apa. Saya telah mendengar bahwa Chen Beixuan bukan hanya seorang seniman bela diri yang kuat tetapi juga seorang penggarap sempurna. Memang benar, dia juga mengumumkan bahwa dia akan mengajarkan seni pembentukan arai kepada siapapun yang memberinya bahan pembuat susunan yang memuaskan. Aku juga mendengarnya. Rumor mengatakan bahwa beberapa kultivator sempurna telah mengiriminya undangan untuk bergabung dalam konferensi esoterisme Tiongkok untuk memberikan beberapa tip tentang kultivasi. Alur pembicaraan secara halus berubah dari menentang Chen Fan menjadi mengagumi dan memuji penampilan dan keterampilannya yang tampan. Setelah mendengar bahwa Chen Fan adalah seorang pria muda yang sangat tampan, mata banyak perapal mantra wanita langsung berubah menjadi hati. Sementara itu, Chen Fan sedang menyelesaikan dokumen untuk mengambil alih aset keluarga Zheng. Keluarga Zheng adalah salah satu dari 10 keluarga terkaya. Selama masa kejayaan grup keuangan Zheng,
nilainya mencapai lebih dari beberapa ratus miliar di pasar. Meskipun jumlah itu telah menyusut sedikit, namun nilainya masih lebih dari beberapa puluh miliar. Perpindahan tangan entitas sebesar itu merupakan peristiwa penting yang berdampak pada banyak orang. Dalam keadaan normal, kematian Pak Tua Zeng akan dengan cepat meningkat menjadi perang memperebutkan pusaka antara saudara laki-laki dan perempuan. Tuntutan hukum akan diajukan, dan hinaan dilontarkan. Namun, saat itu tidak ada seorang pun di keluarga Zeng yang ingin berkelahi satu sama lain. Mereka hanya tinggal di rumah dan memandangi rumah-rumah mewah dengan kesedihan dan kesedihan. Chen Fan tidak membunuh mereka, tapi dia telah mengambil kekayaan mereka. Itu lebih buruk daripada membunuhnya secara langsung. Keluar sekarang, rumah besar ini milik Tuan Chen sekarang. Sekelompok pemuda berotot menyerbu masuk ke dalam mansion dan meneriaki Zheng Haomin dan keluarganya. Zheng Zongming adalah putra ketiga Zheng Zongming, CEO Grup Keuangan Zheng. Dia adalah pria yang sangat bergengsi dan belum pernah dia mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Putranya, Zheng Anyuan, melompat dari tempat duduknya dan balas berteriak, "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di rumahku? Keamanan, di mana keamanan? Usir mereka." Apakah kamu masih mengira kamu adalah tuan muda keluarga Zheng? Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria bertubuh besar dengan tato marah di lengannya yang menggambarkan seekor harimau. Semua milik Anda dan keluarga Anda sekarang menjadi milik Tuan Chen. Lihat sendiri kertasnya, ini tanda tangan para saksi. Mereka adalah pejabat di pemerintahan. Bagaimana menurut Anda sekarang? Tapi, Zheng Anyuan tiba-tiba kehilangan kata-kata. Meskipun dia belum pernah melihat pertempuran itu secara langsung, dia telah mendengar berita buruk dari ayahnya. Zheng Anyuan mengira transaksi properti itu tidak akan terjadi selama beberapa tahun karena harus melalui segala macam birokrasi di pemerintahan. Namun, yang mengejutkannya, hanya butuh 1 hari bagi penagih utang untuk muncul di depan pintu rumahnya. Cukup, Zheng Haomin membanting meja dan melemparkannya ke arah pemuda itu. Kami kurang beruntung, tapi itu tidak berarti kami harus membiarkan kalian menginjak-injak kami. Sebagai CEO sebuah perusahaan yang kuat, sikap sekelompok pemuda yang angkuh itu tidak cocok dengannya. Kemudian dia melihat sekelompok pria lain masuk ke dalam rumah. Zheng Haomin tiba-tiba mengerutkan alisnya saat dia melihat pemimpin kelompok kedua. Dia bangkit dan berseru, "Tuan Qiu." Zheng Haomin telah menyadari bahwa pria ini adalah salah satu dari 10 perapal mantra terbaik di Hong Kong dan namanya adalah Qiu Yulin. Meskipun dia tidak sekuat Zhou Daoji, Qiu Yulin adalah seorang kultivator tingkat pencapaian Dao Puncak dan sering menjadi tamu keluarga kaya dan berkuasa. Zheng Haomin terkejut dengan kunjungannya. Dibandingkan dengan Tuan Chen, saya tidak begitu layak menyandang gelar Master. Qiu Yulin melambaikan tangan dan berkata, "Mulai hari ini, semua yang ada di rumah ini adalah milik Tuan Chen. Tuan ketiga, mohon tinggalkan daerah itu bersama keluarga Anda sekarang juga sebelum seseorang terluka." Wajah Zheng Haomin menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qiu Yulin dipekerjakan oleh Chen Fan untuk menagih utangnya. Sebagian besar anggota keluarga Zheng yakin bahwa dibutuhkan setidaknya beberapa bulan hingga setengah tahun sebelum Chen Fan bahkan dapat mulai mengambil alih kekayaan luar biasa keluarga Zheng secara perlahan. Mereka tidak tahu bahwa Chen Fan telah mempersiapkan diri dengan baik dan telah mempekerjakan perapal mantra Hong Kong untuk bekerja padanya sebagai penagih utang. Itu adalah langkah yang brilian. Qiu Yulin dan perapal mantra lainnya adalah kekuatan lokal yang kuat dan memiliki koneksi dengan semua departemen di pemerintahan Hong Kong. Tidak ada seorang pun yang dapat mempersingkatnya bahkan 1 sen pun dan perlawanannya sia-sia karena mereka semua adalah perapal mantra yang mematikan. Dengan pemikiran seperti itu, wajah Zheng Haomin menjadi pucat dan akhirnya meninggalkan ruangan dengan enggan bersama keluarganya. Adegan ini tidak hanya terjadi di rumah Zheng Haomin tetapi juga di rumah saudaranya. Janji Chen Fan untuk mengajari mereka seni pembentukan susunan terlalu menggoda untuk ditolak oleh para perapal mantra ini. Ditambah lagi, penampilan kekuatannya dan sikapnya yang sombong telah mengundang banyak kekaguman di kalangan perapal mantra. Salah satu penggemar terbesarnya adalah Master Qiu. Tidak semua akuisisi properti keluarga Zheng berjalan lancar dan beberapa anggota keluarga Zheng menolak. Namun, mereka hanyalah orang biasa dan bukan tandingan para penggarap mematikan. Ada yang kakinya terpotong dan ada pula yang kehilangan telinganya. Orang-orang ini dulunya adalah pangeran dan putri keluarga Zheng,
tapi sekarang-sekarang tidak lagi. Mereka hanyalah sekelompok gelandangan yang tidak berguna dan tidak berdaya. Properti keluarga Zheng dan grup keuangan Zheng berganti pemiliknya dengan sangat cepat. Apa yang terjadi pada keluarga Zheng dengan cepat terdengar di seluruh Hong Kong dan membangkitkan minat banyak orang. Meskipun masyarakat tidak peduli dengan kematian Zhou Daoji, jatuhnya keluarga Zheng telah menarik perhatian mereka. Keseluruhan cerita terdengar seperti legenda urban. Zheng Zhongming meninggal karena penyakit kardiovaskular. Model yang diakui secara internasional, Zheng Anqi jatuh sakit karena penyakit aneh yang membuatnya tampak 40 tahun lebih tua. Grup keuangan Zheng telah berpindah tangan. Pemilik baru masih menjadi misteri. Keluarga Zheng menumpuk hutang dan terpaksa meninggalkan rumah mereka. Banyak surat kabar dari Hong Kong memberitakan berita tersebut dan kejadian yang menimpa keluarga Zheng dengan cepat menjadi salah satu berita yang paling banyak ditonton di TV selain gosip selebriti. Keruntuhan keluarga Zheng yang tiba-tiba telah mengundang banyak orang untuk berimajinasi menjadi liar. Siapakah Taipan misterius yang telah menggulingkan keluarga berkuasa? Dia terlihat seperti apa? Dia telah memperoleh aset senilai lebih dari beberapa puluh miliar yuan dan mengendalikan langsung grup keuangan Zheng. Itu akan membuatnya menjadi anggota daftar orang terkaya Forbes, dan salah satu pemuda terkaya di Hong Kong. Meskipun ada minat yang besar terhadap topik ini, sebagian besar keluarga elit Hong Kong menjadi semakin takut terhadap kekuasaan Chen Beixuan. Dia bisa menggulingkan keluarga Zheng dengan mudah dan bahkan intervensi pribadi gubernur dalam masalah ini tidak bisa menyelamatkan mereka. Tak seorang pun waras di Hong Kong akan berpikir untuk bermain-main dengan Chen Beixuan lagi. Sementara itu, Chen Fan telah kembali ke Hotel Hilton dan hari libur nasional akan segera berakhir.